butuh apa. Iya begitu, jadi maksudnya kayak karena tanteku juga kerja, omku kerja, jadi saya kayak sendiri begitu. Jadi mau aku putuskan untuk kayak, oh iya sudah, anu saja kau, ke Palu saja nak, nanti di Palu ulang. Padahal dulu itu pas saya lalu itu sudah lulus di Unpad, jurusan BK atau adalah lulus BK. Tapi mau aku bilang kok di Makassar saja, ternyata pas di Makassar saya kayak sakit-sakit begitu. Terus tidak ada yang perhatikan apa semua, segala macam. Pacar juga saya juga jauh. Baru saya juga saya juga sakitnya karena malah dari malah rindu. Oh enggak. Lalu dulu. Jadi kayak sudah sudah Jo. Baru di situ aku bilang pindah Jo. Tapi pindahnya itu saya rasa kayak kayaknya karena di sini saya juga belum dapat kayak lingkungan yang saya nyaman begitu dan jadi pas itu langsung mama aku bilang iya pindah Jo. Tapi bukannya saya sedih, saya malah senang toh karena mau karena tidak LDR sudah. Iya, paling Ya begitulah cerita singkatnya. Nah, faktor jadi utamanya, faktor U. yang paling utama Bang. Faktor utamanya itu karena saya pikir juga di situ mamaku sudah tua toh, baru SPP ku itu mahal. Satu masak Makassar. Satu semester itu UKT ku 4,5 4,6. Jadi di situ baru kan di situ saya masih pure kuliah toh, tidak kerja. Jadi kayak baru mamaku hidup sendiri dan mamaku single parent. Jadi saya kayak kasihan juga mamaku biar bisa dipaksa. Padahal mamaku mau usahakan saya diantuk, tapi saya tidak mau. Karena mamaku mau sekali saya cita-citaku ini kayak tercapai kan di sana saya ambil pendidikan sosiologi karena saya mau sekali jadi guru. Jadi mamaku masuk situ mamaku mendukung sekali, cuman sayang kayak namanya kita anak-anak kalau sebesar pasti kita berperasaan begitu toh. Gitu deh, itu faktor utamanya. Oke, udah hilang berarti rasa penasarannya kita ya. Apalagi sudah Jo. Tadi sudah terjawab. Kenapa berlian dari Makassar pindah ke Palu? Ya. Ada 3 faktor. Ya saling berkesinambungan. Ya, betul. Benar. Oke, sekarang Kamu lagi apa siap dengan pertanyaan selanjutnya? masih ada? Berdoa dulu saya. Masih ada pertanyaan. Masih ada ini, masih berlanjut Apa ya? terus. Masih dong. Oke. Apa ya? Apa aja ya pertanyaannya? Apa momen yang paling berkesan kamu di waktu kecil? Banyak. Dari yang lucu Ya. dari Oke. saya pernah punya dari waktu saya masih umur berapa ya? Masih umur 3 tahun, 2 tahun. Di situ sama 2 tahun, 3 tahun, pokoknya saya masih ingat ini memori. Yang saya ingat toh, saya mau dikasih berhenti ASI toh sama mamaku. Dan saya tidak mau, baru saya lari saya telanjang, baru saya tabrak kambing. Lantaran begini mau aku bilang, kenapa kau? Baru sama raju, karena mamaku sudah mau kasih berhenti saya tuh. Dia saya lari, saya buka bajuku, baru saya telanjang lari, saya tabrak kambing. Baru di situ saya pura-pura pingsan. Kenapa? Kau pura-pura pingsan. Jadi Kecil. Iya. Kasihan kecil. Emang kamu jaga actingnya dari kecil? Dan jadi pas sahabat tabrak kambing saya pura-pura pingsan. Baru mau aku bilang begini, kenapa? Jadi pas mau aku panik, baru langsung begini. Dia bilang, kok kenapa Lian? Baru saya bilang, mama kasih tete begitu. Pinter Bali. Kasihan apanya? Saya tahu kan, baru ada juga yang unik kan, saya kembar. Jadi saya itu punya kembar laki-laki guys. Jadi Tunggu BTW pas kejadian itu umur berapa tahun sih? Tidak mau berhenti ASI. 2 tahun mau masuk 3 tahun, pokoknya itu saja yang saya ingat. Masih kecil. Makanya. Jadi apa tadi? Tapi sudah pinter Bali, Bi. Makanya saya bilang dia pintar acting dari kecil. Sejak dini. Baru Tapi tunggu tadi ada kamu kembar. iya. Saya sudah tahu ya, tapi yang lain pasti banyak yang belum tahu. Saya tuh punya kembaran cowok guys. Ini kembar emas katanya. Kalau orang-orang bilang ini kembar emas. ya jadi waktu itu yang uniknya saya ini tiap kali mau kencing saya harus ditemani. Dan yang selalu mau temani saya kencing itu cuma kembarku. Jadi kalau baru saya suka karena dia sering saya kencing di luar kan laki-laki toh tidak apa
papa. Jadi karena dia sering saya lihat kencing di luar depan rumahku situ, saya juga mau kencing di situ. Jadi saya itu, jadi banyak sekali foto-fotoku dengan dia. Saya sementara mau kencing cuma pakai baju, tapi di bawah ini tak buka, di bawah ini tak buka, di atas banyak di foto papaku, di foto mamaku. Jadi saya itu selalu ada Tian terus yang bertemani saya, namanya Tian guys. Ada Tian terus yang bertemani saya. Ada Tian terus yang bertemani saya. Jadi setiap kali saya mau kencing, papa saya mau kencing, langsung Tian yang lihat sini juga saya temani begitu. Tapi bukan maksudnya bahasa anak-anak dan saya tahu bagaimana lalu bahasanya, pokoknya begitu. Jadi sudah langsung habis itu bah kencing. Pokoknya yang setiap kali momen saya mau kencing selalu ada dia temani saya. Jadi itu fotoku itu tidak pernah ada yang betul. Pasti fotoku dan dia temani saya kencing, saya bertelanjang. Begitu baru selalu depan rumah. Jadi kembarku itu Tian itu dari kecil memang bukan cuma jadi teman, memang jadi teman berkelahi, jadi saudara, pokoknya semuanya. Bukan cuma sekedar saudara ya. Dari kecil, karena dari kecil, karena kita kan satu umur. Pokoknya susah senang sama-sama terus. Kita satu umur, jadi apa-apa itu kayak pokoknya kan namanya anak kembar, kalau satu dibelikan harus dibelikan juga. Tapi itu bener nggak? Kalau satunya sakit, satunya juga ikut sakit. Iya, kalau saling gantian juga dulu begitu. Jadi kayak misalnya saya dulu sakit toh, habis itu dia lagi, tapi tidak sakit bersamaan. Kalau identik kan biasa bersamaan toh. Kalau saya baku ikut dengan dia. Cuman dulu kayak sering sekali kita berkelahi cuman gara-gara kayak hal sepele biasa. Lian, cendalamku itu apa saya biar kencing cendalam. Jadi biar apa-apa itu kayak saya apa yang Tian ini toh, Tian punya samuku juga sama dengan Tian. Ya ampun. Saya anak kembar. Kalau dia punya kelelawar yang Spiderman, kau mau juga? Iya, sama juga. Baru abis itu jadi semuanya kita itu apa-apa dari kecil kembar. Sama-sama dari kecil kembar. Jadi kayak kos kaki biar kos kaki. Lian kos kakiku. Tidak, kos kakiku ini. Kos kakiku begitu-begitu ya biar kayak mau tidur semuanya, biar sampai pakaian dalam semuanya baku rebut. Karena saking samanya. Jadi begitu, guys. Jadi kalau hal kayak itu hal-hal lucunya toh. Kalau kayak hal sedih itu kayak biasa toh. Kalau kayak kamu pasti kayak masih kecil itu yang duluan belajar bermain itu papa begitu toh. Kayak papanya kamu. Jadi kayak cinta pertama anak perempuan itu betul memang papa. Jadi kayak karena yang pertama belajar bermain itu kayak papa begitu toh. Adakah permainan yang kamu ingat yang diajarin sama ayah kamu waktu kamu masih kecil? Ya ada sih, tidak ada yang saya ingat. Soalnya kan papaku sudah meninggal. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Jadi Meninggalnya kapan dia? Dari kapan? Dari saya umur dan saya umur 6 tahun. Jadi saya itu saya tidak ingat. Saya tidak ingat momen-momenku dan papaku gitu ya. Jadi mungkin ada momenku dan papaku sebelum itu, cuman saya tidak ingat nama anak kecil toh. Maksudnya paling kalau kita sudah besar kita lupa. Jadi pas umur 6 tahun itu sampai di umur 6 tahun papaku meninggal. Jadi sama sekali saya tidak ada memori apa begitu kayak cuman ada lah sedikit memori cuma kayak bermain, tidak ada apa-apa yang saya ingat tentang papaku. Soalnya pas umur 6 tahun jadi kayak pas perkembanganku itu papaku sudah tidak ada dan pas sampai saya besar saja jadi kayak biasa tuh saya kayak kalau kayak orang bercerita tentang papanya kan sering menangis. Kenapa sering menangis? Kayak biasa tuh orang bercerita tentang papanya, papaku begini, Iso dan papaku saya habis dibelikan ini sama papaku, saya habis dibelikan ini. Saya biasa saya di anak umur 6 tahun itu saya cuma lihat-lihat dan kayak bagus bajumu, siapa yang belikan? Papaku lah, saya tadi mam dan papaku. Jadi saya itu anak umur 6 tahun kayak berpikir, kalau seandainya kalau ada papaku mungkin saya juga begitu dan Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh dari
umur seperti itu kayak apa orang bilang yang memang tumbuh kembangnya anak saya tidak dapat kasih sayang seorang ayah. Jadi pas setiap kayak teman-temanku diantar pulang sekolah, pergi sekolah, itu papanya tuh. Kalau saya tidak, kalau saya tidak ada kayak, ih kau pulang dan siapa? Saya ingat sekali tuh, saya selalu bertanya temanku, kau pulang dan siapa? Pulang dengan papaku. Oh, kau dijemput papamu? Iya. Jadi kayak, ih enaknya anak-anak ini dorong dijemput papanya. Sedangkan saya tidak rasakan kalau saya yang terjemput papaku kayak begitu ya. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu. Jadi pas pokoknya sampai umur, makanya ada biasa dibilang tuh, kamu pernah dengar ini kata-kata dibilang kalau kamu jangan pernah menceritakan sama orang, jangan pernah menceritakan keharmonisan rumah tangga keluargamu sama anak yang broken home. Jangan pernah ceritakan kayak kayak so sweet kebahagiaan kau dengan ayahmu sama anak yang tidak punya ayah begitu ya. Karena saya rasa sekali begitu kalau kayak ada temanku dulu tuh sering sekali kayak apa-apa papanya, jadi saya kayak jadi timbul kecemburuan. Jadi makanya biasa kalau pas sampai besar gitu saya kayak tumbuh kembangnya anak perempuan itu berpengaruh sekali. Ayahnya berpengaruh sekali tuh di tumbuh kembangnya anak perempuan. Sedangkan saya dari masih kecil tiada papaku, dan jadi memang beda caranya kalau memang tiada ayah. Jadi pas besar itu, pas asuh besar saya kayak cari pasangan ya, saya cari figur ayah. Saya cari figur ayah begitu, dan kalau pas asuh besar saya suka cari yang dewasa. Pokoknya saya suka yang saya butuh kayak apa yang saya tidak dapat sama ayahku. Saya cari itu di laki-laki begitu ya, maksudnya. Jadi pas ada laki-laki masuk kayak di hidupku begitu kayak enak, kayak spesial sekali saya rasa, karena saya tidak pernah dapat figur ayah. Cuman sejauh ini sih saya belum ada dapat kayak laki-laki yang betul-betul kayak saya dapat figur ayah begitu. Dan cuma itu setiap saya punya pasangan gitu, saya berharap saya dapat figur ayah begitu ya. Cuma saya biasa kayak tidak sesuai dengan ekspektasiku. Mungkin sekarang belum. Iya, kayak akan dapat yang kalian kayak begitu. Apalagi saya dulu pernah down karena kayak pas kita kayak saya pernah dihujat begitu, dan dihujat. Saya sebenarnya tiap apa dihujat, misalnya kayak oh ya sudah biasa tuh kalau dirinya kita, tapi kalau sudah menyangkut orang tua begitu pasti kita sudah sedih sekali. Apalagi saya pernah kayak sementara mental breakdown begitu, dan tiba-tiba saya kayak baca komen dibilang pasti kok anak yatim kan, memang pantas kok jadi gitu ya. Pantas kau jadi seperti itu karena kau kurang perhatiannya seorang ayah. Jadi saya rasa kayak begitu sekali kasar di matanya orang, kayak saya kurang perhatian. Iya sih betul, saya kurang perhatian, tapi kalau sampai kayak bicara begitu dia bilang kau satu keluarga, pantas kau begitu, kau cuma dapat kasih dari mamamu, kok pasti kau makasih apalagi orang tahu saya kerja di Kadis Beauty toh, dia bilang pasti kau kasih makan mamamu itu pakai uang kayak begitu baru dibilang begitu. Memang kalau kalau dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah pasti kayak kurang didikan, dibilang kan saya begitu, dibilang pasti kau cari perhatian karena kau kurang kasih sayang dari seorang ayah, kayak disumpah-sumpahkan sampai dibilang semoga kayak sampai yang paling sakit itu saya rasa semoga mamamu menyusul papamu supaya kau betul-betul tiada, jadi kau tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Saya kayak langsung astaga, jahat sekali, maksudnya jahat sekali jari-jarinya orang. Dan maksudnya kalau menyangkut ke orang tua pasti kita kayak sedih sekali, bisa cuma doakan begitu ya.
Jadi guys, untuk Jadi kalian untuk semua kalian juga, semua. kalau komentar yang maksudnya tentang orang tua, Jangan bawa-bawa orang tua guys. hal-hal yang positif. Kalau mau hujat aja silakan, tapi jangan bawa-bawa orang tua kalau bisa guys. Karena kita ini udah terutama Berlian juga punya hati, punya perasaan, jadi itu sedih. Jadi Pak, kayak misalnya sama snap mamaku dibilang kan begini, semoga mamamu pendek umur, kayak gitu, semoga mamamu kecelakaan, sampai didoa-doakan begitu, dan langsung kayak hama langsung dibilang supaya kau satu kali rasakan bagaimana teh punya orang tua. Jadi saya kayak hama jahatnya, saya kayak segampang itu orang mendoakan, dan ya saya kayak ya Allah kayak begitu ya, kayak ih bisanya ada orang yang seperti itu. Semoga yang komentar seperti itu tidak dapat seperti itu. Jadi kita doakan yang terbaik aja buat yang komentar, biar balik lagi baiknya untuk kita. Kayak itulah kayak momen-momen yang kayak tersedih kalau pas-pas kayak anak-anak tuh ambil rapor, kayak ih ada lengkap orang tuanya foto, seakan saya tidak begitu, kayak ambil rapor kayak ih kenapa juga saya pernah begini, kamu tahu ih kenapa saya merasakan hal yang begini pas saya masih kecil gitu, saya kayak ih kenapa cuma saya begini, kayak begitu saya rasa, tapi saya tidak keluarkan, kayak saya berpikir ih kenapa cuma saya yang kayak begini, pas kayak orang tua, pas orang saya iri, dan orang apa-apa kayak papanya, apa-apa papanya baru kayak akrab sekali dia dan papanya, baru pas kayak ambil apa-apa, uruskan apa-apa ada papanya, itu tenang ada papaku, kayak begitu ya, saya kayak ih enaknya kalau punya papa ya. Jadi makanya saya kayak sampai sekarang itu kayak pokoknya tiada yang bisa gantikan papaku, mamaku saja sampai sekarang tiada menikah, karena dia rasa kayak dia tidak pernah ketemu orang seperti papaku begitu ya. Udah, Gitu. Lian itu wanita kuat. Allah tahu kamu kuat, makanya Allah kasih cobaan ke kamu tidak mungkin melebihi batas kemampuanmu. Allah tahu kamu kuat. Iya itu sih. Oke. Kamu itu orangnya gimana sih sebenarnya, Lian? Di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Jadi saya itu orangnya kayak apa, pendirianku itu tetap, dan maksudnya kayak Kuat. pendirianku kuat, kayak misalnya Keras gitu. kayak keras. Kalau saya bilang A, kalau saya bilang B. Pokoknya tiada yang boleh ganggu gugat itu. Gitu. Kalau saya pribadi, makanya kayak kalau sama-sama kita begini toh kerja, misalnya kita kerja sama-sama begini toh, kalau ada yang kayak kita baku jengkel sama uku, kau bilang langsung sama saya, kita bicarakan, kita diskusikan. Saya terima pendapatnya orang, tapi kita diskusikan apa sebenarnya yang salah dari saya begitu. Kalau misalnya kau tidak mau diskusikan apapun dari saya dengan saya, berarti sudah kita tidak sefrekuensi. Dari situ juga kayak sudah berarti kau tidak bisa dengan saya gitu. Saya orangnya begitu, kayak saya terima kritikan, tapi harus kita bicarakan. Di saat kau tidak mau diskusikan, di saat kau tidak mau bicarakan itu, tetap dengan pendirian, kayak oh sudah berarti kalau kau tidak bisa dengan saya, ya sudah sampai situ. Jadi kayak oh sudah kita beda frekuensi, kayak gitu. Di masalah kayak pekerjaan begitu, dan misal makanya biasa kita baku bantah tuh, kayak misalnya saya dan Kavika, Pemikirannya orang kan beda-beda. apalagi keras sama keras ketemu kan. Jadi disarankan namanya juga kita banyak kepala guys. Jadi pasti pemikirannya beda-beda. Sedangkan orang yang berdua aja masih bisa bertolak belakang, apalagi kita banyak kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita berpendapat semua berbeda-beda pasti. Itu makanya kayak dulu kita sering tuh cekcok tuh. Dulu kita semua sering cekcok, apalagi saya dan Kavika sekali cekcok. Saya dengan Mulai sekarang kalau ada yang kamu tidak suka bilang. Begitu juga Dibicarakan sebaliknya. baik-baik. mungkin dari kita juga, kita tahu kita salah, tapi kita masih tetap dan pendirian kita. Jadi sama-sama. Kita sama-sama dan Jadi kayak begitulah. Jadi saya orangnya kalau saya suka kayak baku cerita di belakang. Soalnya nanti kalau kita kerja tidak baku enak, dan kayak
tidak baku enak sudah akhirnya jadi canggung kalau bekerja begitu kan. Jadi makanya saya sering kayak berdebat dengan Kak Dewi tuh dulu. Kita orangnya terang-terangan ya. Saya begitu kalau kerja. Jadi saya harus saya orangnya Kalau kuat nggak pendirian. suka, kita nggak suka. Kalau gitu